Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagas Prastosa, NIM 2205 1204032 dari kelas TIA 22. Standarisasi jaringan komputer. Pada era digital yang semakin berkembang pesat, standarisasi jaringan komputer merupakan hal yang penting untuk memastikan kelancaran komunikasi dan koneksi antar perangkat. Mari kita jelajahi lebih dalam mengenai standarisasi jaringan komputer. Yang pertama ada pengertian standarisasi jaringan komputer. Standarisasi jaringan komputer adalah proses penentuan aturan dan spesifikasi teknis yang harus dipatuhi dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengelola jaringan komputer. Selanjutnya ada tujuan standarisasi jaringan komputer. Pertama, kemudahan komunikasi. Memastikan bahwa semua perangkat dalam jaringan dapat saling berkomunikasi tanpa hambatan. Kedua, ada keamanan. Melindungi jaringan dari ancaman keamanan seperti serangan malware atau peretasan. Yang terakhir ada interoperabilitas, memungkinkan perangkat dari berbagai vendor dapat berkomunikasi dan beroperasi secara kompatibel. Next ada jenis-jenis standar jaringan komputer. Pertama ada standar fisik, mencakup perangkat keras jaringan seperti kabel, konektor, dan komponen fisik lainnya. Kedua ada standar protokol, menentukan aturan dan format yang harus dipatuhi dalam pengiriman data antar perangkat. Ketiga ada standar keamanan, memberikan pedoman dan metode untuk menjaga keamanan jaringan dari serangan yang mungkin terjadi. Next ada contoh implementasi standar jaringan komputer. Pertama, data center. Standarisasi jaringan pada pusat data untuk memastikan keandalan dan ketersediaan infrastruktur. Kedua, switch. Standar pemasangan dan konfigurasi switch yang mampu mempertahankan performa jaringan yang optimal. Ketiga ada cloud computing, penyedia layanan cloud mengikuti standar tertentu untuk menjaga keamanan dan interoperabilitas data. Next, keuntungan dari standarisasi jaringan komputer. Pertama, efisiensi. Dapat mengurangi kompleksitas jaringan dan memperlancar arus komunikasi. Kedua, scalability, memudahkan pertumbuhan jaringan secara berkelanjutan tanpa mengganggu operasional yang ada. Ketiga, biaya, mengurangi biaya perawatan dan mengelola jaringan dengan adopsi solusi dan teknologi standar. Terakhir ada kecepatan, mempercepat waktu respon dan transfer data melalui penggunaan protokol dan teknologi standarisasi. Selanjutnya, tantangan dalam implementasi standar jaringan komputer. Pertama, kesesuaian kebutuhan, yaitu menyesuaikan standar dengan kebutuhan bisnis dan infrastruktur yang ada dapat menjadi tantangan sendiri. Kedua, kompatibilitas perangkat, yaitu memastikan bahwa perangkat yang digunakan mendukung standar yang diterapkan. Ketiga, pengelolaan perubahan, yaitu mengelola perubahan dan pembaruan standar dalam jangka waktu yang berkelanjutan. Selanjutnya ada model OSI, memahami komunikasi jaringan. Model OSI, Open System Interconnection, adalah kerangka kerja yang mendefinisikan bagaimana perangkat berkomunikasi melalui jaringan. Terdiri dari 7 lapisan, setiap lapisan memiliki tugas-tugas tertentu. Memahami model OSI penting untuk memecahkan masalah jaringan dan merancang arsitektur jaringan yang efisien. Selanjutnya ada perbedaan antara TCP dan UDP. TCP yaitu Transmission Control Protocol dan UDP User Datagram Protocol adalah dua protokol yang digunakan dalam komunikasi jaringan. TCP menyediakan koneksi yang handal dan mengatur pengiriman data secara terurut, sedangkan UDP lebih cepat tetapi tidak menjamin pengiriman data. Pilih protokol yang sesuai dengan kebutuhan aplikasi Anda. Terakhir ada kesimpulan dan rekomendasi. Standarisasi jaringan komputer merupakan fondasi yang penting dalam membangun dan mengelola jaringan. Dengan adopsi standar yang tepat, perusahaan dapat mengoptimalkan kinerja jaringan, meningkatkan keamanan, dan mengurangi biaya pengelolaan. Pastikan untuk menyesuaikan standar dengan kebutuhan bisnis dan tetap mengikuti perkembangan teknologi. Sekian presentasi dari saya.